Oke semuanya, kembali lagi dengan Mom 2 di sini. Kali ini, gua akan membawakan alur cerita dari anime yang bisa membuat jiwa psikopat kita bangkit, yaitu Chainsaw Man episode kelima. Di mana di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan Denji yang telah berhasil menyelamatkan Power. Dan pada akhirnya impiannya untuk asruk-asrukan dengan Oppai akan terwujud. Bagaimanakah kelanjutannya? Ya, daripada penasaran lagi sampai membuat kalian minjem gaji bapak kalian buat cosplay Denji. Seperti biasanya, jika kalian suka dengan video gua ini, support aja dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah. Dan buat yang belum lihat episode pertama hingga keempat, gua sarankan supaya melihatnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja siapkan gergaji mesin kalian, comot-comotan Himeno tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Sebelum kita mulai, gua mau kasih tahu dulu ke kalian, anime Chainsaw Man itu berbahaya dari berbagai aspek, terutama brutalitas dan unsur yang tidak boleh ditonton oleh para bocil. Yang dimana gua memberikan sensor itu bukan hanya karena biar tidak terkena kuning, melainkan juga demi melindungi tontonan para bocil. Sudahlah kids, gak usah sok-sokan jadi sok dingin, brutal, psikopat atau apapun itu. Alangkah lebih baiknya untuk menyesuaikan tindakan kita dengan umur kita masing-masing. Cerita diawali dengan menampilkan adegan Denji dan Power di kamar mandi. Ternyata Denji yang telah bersiap untuk menggunakan trial card Oppai yang diberikan oleh Power. Dan ketika trial pertama telah digunakan, si goblok ini sok-sokan kimochi-kimochi yang padahal di lain sisi, Denji merasakan suatu kejanggalan. Yaitu... terlihatlah batalan Oppai yang terjatuh, yang rupanya Power selama ini menggunakan benda itu agar Oppai terlihat seperti artis tancap biru Jepang. Dan inilah original Oppai dari Power. Denji pun hanya bisa melongo karena hal tersebut. Ya, karena gua kasihan sama Denji, kita skip aja dua trail card lainnya. Yang mana Denji hanya terdiam membatu karena kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Setelah Power keluar, Denji nampak masih terdiam dan merasa kecewa. Karena meski impiannya telah terwujud, akan tetapi wujud impiannya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya selama ini. Singkat waktu, Denji nampak terus diam meski sarapannya diambil dan bahkan meski kepalanya telah dicop oleh Power. Ternyata Denji yang masih bengong, namun tangannya tetap bekerja dibantu oleh Makima yang memberikan arahan padanya. Karena melihat wajah bengong Denji, Makima pun merasakan ada yang aneh dari bawahannya itu. Sembari memberikan dokumen selanjutnya, Makima bertanya apa yang tengah mengganggu pikiran Denji. Sembari memberikan stempel, Denji menceritakan kekecewaannya itu. Karena meski impiannya telah terwujud, namun rupanya sensasinya tidak seperti yang ia lihat di tancap biru Jepang atau kucing peduli. Setelah mendengar dan melihat keraguan hati Denji, Makima kemudian memasang pose berpikirnya dan mempertanyakan apa yang tengah Denji bicarakan. Setelah Denji menjelaskan maksudnya, Makima hanya memandanginya dan kemudian... terlihat suasana romantis keduanya di tengah sunyinya ruang kerja itu. Makima kemudian memberikan tutor asruk-asrukan dengan pasangan. Sembari menggenggam tangan Denji, Makima masih memberikan tutor panas yang ia tahu dari situs kucing peduli. Makima kemudian mengarahkan tangan Denji ke pipinya, telinganya, dan terakhir... setelah digigit manja seperti itu, Denji pun memahami semua tutor mantap Makima. Makima kemudian memandangi Denji lagi dan ini yang dilakukan setelahnya. Karena baru menyadari tangannya menempel di buah surgawi Makima, sontak saja membuat Denji terkejut hingga terjatuh. Dan wajahnya seolah bercampur aduk, di mana sudah pasti sensasi yang diberikan antara Power dan Makima sangatlah berbeda. Singkat cerita, Makima memiliki permintaan untuk Denji. Sembari duduk, Makima meminta Denji untuk mengelakkan iblis pistol. Denji yang tidak paham pun bertanya padanya, yang mana iblis pistol pernah muncul 13 tahun yang lalu di Mamarika. Dan sekarang entah ada di mana. Makima juga memberitahukan bahwa semua pemburu iblis ingin membunuhnya. Makima kemudian memberitahukan bahwa ia merasa Denji bisa membunuh sang iblis pistol. Di mana sebagai imbalannya, Makima akan mengabulkan satu keinginan Denji. Singkat waktu, setelah bersemangat dengan imbalan tersebut, Makima mengiyakannya terus-menerus. Belum selesai mengulanginya lagi, ini tanggapan Makima. Setelah memberitahukan masalah yang terjadi akibat adanya iblis pistol, yang bahkan masalah tersebut menjadi masalah internasional yang juga pernah diliput oleh media massa. Dan kemudian, flashback masa kecil Hayakawa pun dimulai. Karena adiknya yang bernama Taiyo tidak enak badan, sang ayah jadi tak bisa bermain dengan Hayakawa. Namun si adik justru bangkit dan ingin bermain dengan sang kakak. Singkat cerita, meski terlihat dingin kepada adiknya, akan tetapi setelah saling membalas bola salju, rupanya Hayakawa hanya tak ingin adiknya terkena flu. Dan pada akhirnya dirinya meminta adiknya itu untuk mengambil sarung tangan supaya tidak kedinginan.
Namun, itu adalah keputusan yang akan disesali oleh Hayakawa kecil seumur hidupnya. Terlihat sang adik yang baru saja masuk ke dalam rumah dan secara tiba-tiba itu semua adalah penggalan cerita dari Makima, yang mana hanya dalam 5 menit, 1,2 juta orang terbunuh dengan sia-sia. Dan iblis pistol belum pernah terlihat lagi setelahnya. Terlihat Hayakawa kecil yang pastinya tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dan karena insiden mengerikan itulah, ketakutan pada iblis pun meningkat. Dan semua iblis menjadi jauh lebih kuat lagi. Singkat waktu, setelah menceritakan semua hal itu padanya, meski Denji kurang paham garis besarnya, dan kesimpulan sederhana Denji ialah si iblis pistol sangatlah kuat sampai sulit dihadapi. Makima kemudian menanyakan Denji yang bisa mengalahkannya. Denji kemudian hendak berjuang gila-gilaan dan itu akan mudah untuknya. Makima kemudian meminta mereka untuk menemukan iblis pistol terlebih dahulu. Makima kemudian menunjukkan sebuah kotak yang berisikan bekas daging iblis pistol. Di mana setelah iblis memakan daging peluru itu, maka kekuatan iblis itu akan meningkat drastis. Dan rupanya, daging-daging itu adalah alat untuk menuju lokasi sang iblis pistol. Di lain sisi, terlihat Hayakawa dan Himeno yang habis membasmi iblis ikan tuna. Dan ikan itu juga memakan daging dari iblis pistol itu. Scene pun berpindah di Hotel Morin. Terlihat ke-6 agen divisi khusus pemburu iblis 4 yang dikirim untuk membasmi iblis yang dicurigai telah memakan daging iblis pistol. Setelah melihat Denji dan Power yang tidak sopan padanya, Hayakawa terlihat memandang dengan tajam dan mempertanyakan sopan santun mereka. Namun, ini tanggapan mereka berdua. Ternyata dua baka ini yang justru meledek Hayakawa. Yang mana saking kompaknya, ketika diberikan masing-masing satu permen karet, ini yang mereka lakukan setelahnya. Singkat waktu, anggota mereka yang bernama Arai ini tidak percaya dengan Denji dan Power. Karena Denji meminta hadiah pada Hayakawa karena dirinya telah mengalahkan iblis kelelawar, Himeno yang melihatnya pun kepikiran satu ide. Ternyata Denji dan Arai yang memerah karena mendengar imbalan cukup menggiurkan itu. Arai meminta untuk hadiah itu dibatalkan. Denji yang merasa imbalan mantap telah ada di depan matanya. Akan tetapi, setelah mengingat imbalan dari Makima, Denji menolak hadiah dari Himeno. Himeno yang mendengarnya pun terkejut dan Denji yang rupanya telah memutuskan target first kiss-nya itu. Himeno yang sadar siapa yang ditargetkan oleh Denji pun dibuat kagum karena Denji yang berani bilang begitu di depan Hayakawa. Denji kemudian memberitahukan dirinya telah belajar sesuatu hal yang sangat penting, yaitu melakukan hal ecchi akan mantap jika dilakukan dengan orang yang saling memahami. Denji menolak kissing dengan orang yang bahkan dirinya tidak tahu namanya. Ternyata Himeno yang mengucapkan he panjang sembari mendekat. Dan ketika sudah tepat di sebelahnya, ini tanggapan Himeno pada Denji. Baru aja gua kagum dengan keteguhan pria sejati dari Denji ketika mendengar Himeno yang akan memberikan kiss dengan lidah, membuat si MC sesat kita ini berjalan dengan semangatnya. Dirinya yang diperingati Arai untuk tidak bergerak sendiri dan memintanya untuk segera berhenti. Karena tak mau berhenti, Arai pun menyenggol Denji sampai meluntur tembok. Meski ucapannya telah keren, akan tetapi Arai pada dasar juga ingin dicium oleh Himeno. Singkat cerita, setelah mengingat perkataan Himeno yang sama dengan masa lalu, di mana Himeno telah kehilangan 5 rekannya sebelumnya, dan Hayakawa merupakan rekan ke-6 yang ia miliki. Tak lama berselang, Himeno memberitahu ada yang datang. Terlihat gagang pintu yang mulai terbuka, dan setelahnya, sebuah makhluk mengerikan datang yang tentu saja membuat mereka antara ketakutan dan jijik dibuatnya. Makhluk itu nampak mengincar Higashiyama, namun sesaat sebelum mengenainya, Power yang melihatnya pun sontak saja langsung menerjang dan membunuh makhluk tadi. Power yang mengira iblis tadi melayang karena takut padanya, Himeno pun tidak membenarkannya, karena itu adalah kekuatan miliknya. Di mana Himeno rupanya telah berkontrak dengan iblis hantu. Dengan bayaran mata kanannya, dirinya bisa memakai tangan kanan hantu sang iblis hantu. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk naik ke lantai atas. Karena Power yang memang memiliki sifat bocil, Power kemudian mengerahkan pedangnya ke Higashiyama. Dan Power nampak kewalahan karena tentu saja hantu dasarnya tak bisa disentuh. Dan setelahnya, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan penelusuran. Arai yang tiba duluan di atas mendapati sebuah kejanggalan di sana. Dirinya pun langsung bergegas dan ditanyai oleh Hayakawa. Arai pun mempertanyakan mereka yang seharusnya naik dari lantai 8 ke lantai 9.
Hayakawa pun membenarkannya. Akan tetapi, lantai mereka saat ini adalah lantai 8. Denji yang selalu menyepelekan segalanya, Arai pun tidak membenarkannya. Dirinya merasa ada yang aneh. Dirinya kemudian menuruni tangga dan di tengah obrolan mereka, tak lama berselang, mereka pun terdiam karena melihat Arai yang justru turun dari lantai atas. Yang padahal jelas-jelas tadi Arai turun ke lantai bawah. Scene ditutup dengan Higashiyama yang berkeringat dingin dan menjadi histeris karena hal tersebut. Dan berakhirlah alur cerita anime Chainsaw Man episode kelima. Seperti biasa, gua akan memberikan komentar dan rating untuk episode kali ini. Jujur aja, meski di episode kali ini sangat minim adegan action battle-nya, akan tetapi, action dalam artian lainnya cukup membuat gua bersemangat. Di mana Denji sepertinya telah memakai keberuntungannya sekali seumur hidup. Sudah mendapatkan misi khusus dari Makima dengan imbalan UR, ketambahan hadiah SSR dari Himeno. Jika kalian jadi Denji, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar kalau kalian mau. Dan ya, gua akan memberikan rating 9,5/10 untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Gakri Video dan sampai jumpa di episode ke-6 minggu depan. Bye-bye!